Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Kali ini kita akan membahas topik tentang analisis komparatif dan analisis common size. Mari. Saudara, pada akhir periode biasanya akuntan akan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas untuk diserahkan kepada direksi maupun stakeholder. Laporan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Dengan membuat laporan keuangan, pengguna dapat mengetahui informasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Namun, untuk menilai kinerja perusahaan dan memaksimalkan kinerja periode yang akan datang, maka pengguna tidak bisa hanya melihat laporannya saja. Pengguna perlu melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan suatu perusahaan ada beberapa, saudara. Yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Kemudian mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Tujuan yang berikutnya adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Lalu mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Ya. Saudara, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis laporan keuangan komparatif dan common size. Kita mulai dari analisis laporan keuangan komparatif. Analisis komparatif adalah teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Laporan-laporan ini meringkas dan menyajikan data terkait beberapa tahun dan memasukkan perubahan di dalamnya secara absolut dan relatif dalam masing-masing item laporan keuangan. Analisis laporan keuangan komparatif juga dikatakan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang disusun secara horizontal. Ya, dengan penunjukan data absolut kenaikan dan penurunan dalam nilai dan persentase serta perhitungan rasio. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan, yaitu kenaikan atau penurunan keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan. Saudara, teknik analisis ini dipergunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi 2 periode atau lebih. Ya. Saudara, analisis laporan keuangan komparatif. Di sini dikatakan informasi yang paling penting dan sering diungkapkan dari analisis laporan keuangan komparatif itu adalah tren. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat mengungkapkan arah, kecepatan, dan tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren pada pos-pos terkait. Jadi yang dibandingkan itu ketika kita melakukan analisis adalah pos-pos yang saling berkaitan. Misalnya ketika terjadi kenaikan penjualan 20%. Kita lihat hal yang berhubungan dengan penjualan itu adalah ongkos angkut. Kalau penjualan naik 20%, kemudian ongkos angkut naik 50%, maka itu merupakan indikator kita harus melakukan analisis lebih dalam. Mengapa penjualan naik 20%, ongkos angkut naiknya 50%? Ya. Kemudian piutang itu biasanya ada hubungannya kan dengan penjualan. Karena memang penjualan itu ada yang terjadi secara tunai, ada yang terjadi secara kredit.
Kalau misalnya piutang naik 30%, sementara penjualan hanya naik 10%, ini tentu memerlukan investigasi lebih dalam. Berarti kan terjadi kenaikan penjualan kredit. Ya. Karena apa? Piutang usaha naik 30%, penjualan hanya naik 10%. Berarti kan terjadi kenaikan penjualan kredit. Ini perlu investigasi lebih dalam. Saudara, untuk analisis laporan keuangan komparatif itu ada dua jenis. Ada analisis perubahan tahun ke tahun, ada analisis tren angka indeks. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah analisis perubahan tahun ke tahun. Saudara, untuk melakukan analisis komparatif, ini ada beberapa prosedur. Ya. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, menghitung kenaikan atau penurunan tiap-tiap pos dalam jumlah uang dengan jalan mengurangkan jumlah dari laporan keuangan yang dibandingkan dengan jumlah uang dalam tahun dasar. Langkah yang ketiga, menghitung kenaikan atau penurunan tiap-tiap pos dalam persentase dengan jalan membagi kenaikan atau penurunan jumlah uang untuk tiap pos dengan jumlah uang pos yang sama dalam tahun dasar. Langkah selanjutnya adalah menghitung rasio dengan membagi jumlah uang tiap pos dari laporan keuangan yang diperbandingkan dengan jumlah pos yang sama dalam tahun dasar. Langkah yang kelima tentunya adalah mengevaluasi perubahan yang terjadi dan memberikan interpretasi. Saudara, di samping prosedur ini ada catatan yang perlu kita pahami bahwa untuk melakukan analisis komparatif tidak boleh ada jumlah negatif pada periode dasar dan jumlah positif pada periode berikutnya. Tidak boleh juga kalau terjadi sebaliknya. Ya. Misalnya pada tahun dasar positif, pada tahun berikutnya negatif, itu juga tidak boleh. Ya. Sehingga apabila ada salah satu yang angkanya negatif, maka tidak perlu kita lakukan komparasi. Ya. Apabila tidak ada jumlah pada periode dasar, maka tidak ada perubahan persentase juga yang dihitung. Ya, misalnya tahun dasarnya itu angkanya 0. Kita juga tidak perlu melakukan komparasi. Kita lanjutkan ya. Saudara, di sini saya sajikan laporan laba rugi konsolidasian Colgate yang saya ambil dari buku referensi. Ya. Di sini data Colgate adalah untuk laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, dan 2009. Sebelum melakukan analisis, saudara perhatikan dulu di sini data-datanya lebih dalam, ya, ada penjualan neto, ada biaya penjualan. Kalau dikurangkan maka akan mendapatkan laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangkan dengan beban penjualan, ya, kemudian dikurangkan juga dengan beban lain. Ya. Kalau ada pendapatan berarti ditambahkan. Kemudian dikurangi dengan beban bunga, maka akan didapatkan laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan kemudian dikurangi dengan penyisihan untuk pajak penghasilan. Maka akan diperoleh laba neto termasuk kepentingan non pengendali. Setelah itu dikurangi lagi ya dengan laba neto yang diatribusikan untuk kepentingan non pengendali. Maka akan diperoleh laba neto yang diatribusikan ke Colgate Palmolive
company. Ya, ini karena dia kasusnya untuk perusahaan Colgate. Nah, di sini juga ada laba per saham dan laba per saham biasa. Kita akan lanjutkan analisisnya, saudara. Ya, di sini saya hanya mengambil tahun 2011 dan 2010, di mana tahun 2010 dijadikan sebagai tahun dasar. Di sini saya membuat kolom perubahan dan persentase perubahan. Bagaimana cara melakukan perhitungan komparatif? Ya, caranya adalah tahun 2011, angka-angka yang terdapat di tahun 2011 dikurangkan dengan angka-angka yang terdapat di tahun dasar. Dalam hal ini tahun dasarnya adalah tahun 2010. Sehingga perhitungannya adalah untuk penjualan neto yaitu $16.734 dikurangi dengan $15.564, maka akan diperoleh 1.170. Nah, di sini ya, 1.170 kita letakkan di sini. Kemudian untuk biaya penjualan, perubahannya dengan mengurangkan $7.144 dikurangkan dengan $6.360, diperoleh $784. Anda lakukan perhitungan yang sama untuk pos-pos atau bagian-bagian yang ada di bawahnya. Ya, sehingga didapatkan hasil seperti yang tercantum di kolom perubahan. Kita akan lanjutkan menghitung persentase perubahan. Nah, saudara, di sini untuk menghitung persentase perubahan, caranya adalah dengan membagi angka yang terdapat di kolom perubahan. Di sini kita bagi dengan angka yang terdapat di kolom tahun dasar, lalu dikali dengan 100%. Contoh untuk penjualan neto. Ya, bagaimana kita menghitungnya? Yaitu 1.170 dibagi 15.564 dikali 100%. Diperoleh 7,5%. Selanjutnya untuk pos biaya penjualan. Ya. Caranya adalah $784 dibagi $6.360 dikali 100%. Maka akan didapatkan 12,3%. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk perhitungan laba bruto, yaitu $386 dibagi $9.204 dikali 100%, maka akan diperoleh 4,2%. Anda lanjutkan perhitungannya sampai ke bawah untuk persentase perubahan. Ya. Lalu saudara, bagaimana interpretasinya? Saudara, interpretasi untuk masing-masing perusahaan tentu berbeda. Penekanannya juga berbeda. Sebelum saudara melakukan interpretasi, baiknya diperhatikan terlebih dahulu angka-angka yang terdapat pada kolom perubahan dan persentase perubahan. Tak lupa juga kita lihat angka-angka yang terdapat di dalam laporan laba rugi tahun dasar maupun tahun 2011. Ya, setelah saya melakukan pengamatan, barulah melakukan analisis. Di sini tampak penjualan neto naik sebesar 1.170 atau 7,5%.
Sementara biaya penjualan naik $784 atau 12,3%. Hal ini menyebabkan kenaikan laba bruto Colgate hanya sebesar 4,2% dengan persentase yang jauh lebih rendah daripada pendapatan penjualan. Bukankah pendapatan penjualannya 7,5%? Tapi karena biaya penjualan naiknya tinggi, maka laba bruto hanya naik 4,2%. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Colgate beroperasi dengan kenaikan biaya produksi yang akan menurunkan margin laba, yaitu margin laba bruto pada setiap penjualannya. Kalau kita perhatikan saudara, untuk beban penjualan umum dan administrasi naik 6,4%. Laba sebelum pajak meningkat 10,5% dan beban pajak penghasilan meningkat hampir pada tingkat yang sama, yaitu sebesar 10,6% di sini. Ya. Sehingga menyebabkan kenaikan pada laba neto sebesar 10,4%. Di sini kita perhatikan. Kesimpulannya, Colgate berkinerja baik dalam lingkungan persaingan yang ketat. Jadi memang tadi biaya penjualan meningkat, tapi kemudian beban penjualan juga meningkat. Namun di sini kita perhatikan ada yang turun, yaitu beban bunga. Turun dari 59 ke 52. Ya, begitu kira-kira analisis yang bisa kita lakukan. Kita lanjutkan ya. Saudara, tadi kita sudah membahas analisis komparatif. Selanjutnya ini adalah analisis laporan keuangan common size. Saudara, analisis common size adalah analisis untuk melakukan analisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase, di mana salah satu pos ditetapkan patokannya 100%. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap akun dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan. Itu untuk laporan laba rugi. Atau dari total aset untuk laporan posisi keuangan. Dalam laporan common size, seluruh akun dinyatakan dalam persentase dan tidak ditunjukkan jumlah moneternya. Ya. Jadi saudara, ketika kita melakukan analisis common size, nanti kita akan menjadikan penjualan sebagai 100% untuk analisis laporan laba rugi dan akan menjadikan total aset sebagai 100% untuk melakukan analisis common size laporan posisi keuangan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini saudara. Rumus analisis common size adalah untuk laporan posisi keuangan. Caranya dengan membagi item-item laporan posisi keuangan dengan total aset. Jadi, total aset dijadikan penyebut ketika kita melakukan perbandingan. Lalu dikali 100%. Maaf, ini dikali ya. Dikali 100%. Jadi, item-item dalam laporan posisi keuangan dibagi total aset dikali 100%.
Kalau laporan laba rugi, caranya adalah item-item dalam laporan laba rugi dibagi penjualan atau pendapatan penjualan dikali 100%. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, saudara, di sini adalah perhitungan laporan laba rugi common size Colgate. Sudah saya hitung, ya. Ini adalah laporan laba rugi 2011, 2010, 2009. Lalu kolom yang berwarna hijau, ya, di tabel ini yang berwarna hijau, ini adalah laporan laba rugi common size Colgate. Anda perhatikan di sini untuk penjualan neto kita jadikan 100. Atau boleh kita katakan karena penjualan tadi dijadikan sebagai penyebut, maka untuk melakukan perhitungan 100 ini adalah di tahun 2011 16.734 dibagi 16.734 dikali 100%. Maka didapat 100%. Ya. Karena 16.000 ini adalah sebagai penyebut. Di tahun 2010 juga begitu. 15.564 dibagi 15.564. Jadinya 100. Ini 100 dalam persen ya untuk common size. Kemudian untuk biaya penjualan, saudara, di sini caranya adalah 7.144 ya, 7.144 ini dibagi dengan 16.734 dikali 100%. Maaf, di sini salah tulis. Dikali 100%. Maka akan diperoleh 42,69%. Nah, ini. Selanjutnya misalnya laba bruto ini. Bagaimana menghitung laba bruto? Ya, di tahun 2011 yaitu 9.590 dibagi 16.734 dikali 100%. Lalu misalnya di sini bagaimana ya cara menghitung common size 2009 untuk laba bruto di sini. 58,77 dari mana? Ya, yaitu 9.008 dibagi 15.327 dikali 100%. Ya, saudara bisa melanjutkan perhitungan untuk semuanya. Ya. Nah, bagaimana analisisnya, saudara? Di sini saya sajikan kembali ya laporan laba rugi untuk common size Colgate tadi. Dari perhitungan laba rugi common size Colgate, tampak bahwa pada 2011 Colgate memperoleh laba 14,53 sen per dolar dari penjualan. Jadi kita membacanya caranya seperti itu. Karena bukankah penjualan tadi dijadikan pembanding. Ya. Jadi dari perhitungan laba rugi tampak pada 2011 Colgate memperoleh laba 14,53 sen per dolar dari penjualan. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, 14,95 berarti terjadi penurunan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi kenaikan. Jadi dari 2010 14,15 di tahun 2011 menjadi 14,53. Ya kan? Jadi terjadi peningkatan. Dari 2009 ke 2010 turun, tapi dari 2010 ke 2011 kemudian meningkat.
Jika dilihat dari laba bruto, ya, kita lihat laba bruto di sini. Nah, jika dilihat dari laba bruto, tampak bahwa laba bruto dibanding penjualan menurun dari 2019 sebanyak 58,77 sen, tahun 2010 menjadi 57,98 sen. Turun lagi pada 2011 menjadi 57,31 sen. Ya. Jadi di sini untuk laba bruto kita lihat terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Ya kan? Dari analisis ini tampak telah terjadi persaingan antar perusahaan sejenis. Ya. Laba sebelum pajak kalau kita bandingkan tampak di situ penjualan meningkat dari tahun 2010 menjadi sebesar 22,404 menjadi 22,64 di tahun 2011. Kenaikan ini disebabkan adanya pendapatan lain pada 2011 sebanyak $9 atau 0,05 sen dibanding penjualan. Upaya penghematan beban penjualan pada 2011 menyebabkan kenaikan laba neto. Setelah sebelumnya turun dari 2009 ke 2010 untuk laba neto. Artinya, Colgate mengantisipasi terjadinya penurunan lagi dengan cara efisiensi beban-beban penjualan umum dan administrasi. Ya. Kita mengambil kesimpulan itu karena dari 2009 turun di 2010. Tapi kemudian Colgate mengantisipasi dengan cara melakukan efisiensi sehingga di 2011 laba neto meningkat dibanding dengan 2010. Sekali lagi saudara, analisis untuk masing-masing perusahaan akan berbeda tergantung dengan keadaan. Sebelum menganalisis, lihatlah dulu semua pos dalam laporan keuangan tersebut. Saudara, kemudian di sini kita lihat laporan posisi keuangan konsolidasian Colgate. Ya. Jadi untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, kita juga akan lakukan analisis common size. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk melakukan analisis atau perhitungan common size dalam laporan posisi keuangan, maka total aset yang dijadikan penyebut atau pembagi atau total aset yang dijadikan 100%. Saudara, di sini kita lihat laporan posisi keuangan Colgate. Ya. Nah, perhitungannya adalah kita lihat di sini ada dua kolom ya untuk yang berwarna hijau, yaitu 2011 dan 2010 untuk memosisikan hasil perhitungan common size Colgate. Yang pertama saudara, saya ingatkan kembali bahwa ketika kita melakukan perhitungan common size laporan posisi keuangan, maka total aset yang dijadikan penyebut atau total aset yang dijadikan 100%. Maka ketika kita menghitung kas dan setara kas, di sini caranya adalah $878 dibagi $12.724 dikali 100%. Ini ya, 878 dibagi 12.724, maaf ini salah tulis, dikali 100%. Maka akan diperoleh 6,9%.
Kita letakkan di sini. Ya. Yang berikutnya untuk piutang. Caranya untuk di 2011 adalah $1.675 dibagi 12.724 dikali 100%. Nah, sehingga didapatkan 13,16%. Kita letakkan di sini. Ya. Yang berikutnya untuk persediaan saudara hitung dengan cara yang sama. Misalnya kita mau ngitung yang 2010. Bagaimana caranya? 2010 yaitu 1.222 dibagi 11.172 dikali 100%. Anda lanjutkan ya pengerjaan untuk 2010 dan 2011 dilengkapi semuanya. Nah, saudara, untuk melakukan analisis, kalau tadi dalam laporan laba rugi kita akan menyebut pembandingnya penjualan, maka di dalam laporan posisi keuangan common size, ya, kita akan membuat perbandingan ketika menganalisis itu dengan menyebut total aset. Ya. Mari kita lihat misalnya dari aset lancar. Ya. Di sini kita lihat di tahun 2011 misalnya. Persentase aset lancar itu adalah 34,6 dari total aset. Itu di tahun 2011. Sedangkan di tahun 2010, total aset lancar dibanding total aset adalah 33,4%. Artinya, telah terjadi peningkatan aset lancar dari tahun 2010 ke tahun 2011. Ya. Kalau kita hanya melihat kas dan setara kas, maka bisa kita analisis bahwa terjadi kenaikan persentase kas dan setara kas dari 4,39 ke 6,9. Ya, naik lebih dari 2% untuk kas dan setara kas dibandingkan dengan total aset. Pada bagian lain, piutang menurun. Ya, persentase piutang menurun dari 14,4 menjadi 13,16 di tahun 2011. Aset lancar lainnya meningkat. Ya. Kemudian saudara, kalau kita perhatikan aset tetap. Aset tetap di dalam perusahaan Colgate ini di tahun 2010 adalah 33,1% dari seluruh total aset. Menurun ya, untuk tahun 2011 aset tetap Colgate adalah 28,83% dari total aset. Ya. Nah, di sini yang terjadi peningkatan agak banyak adalah untuk aset tetap berwujud lainnya. Kalau di tahun 2010, aset tak berwujud lainnya. Kalau di tahun 2010, aset tak berwujud lainnya adalah 7,44 dari total aset, tapi di 2011 meningkat menjadi 10,54 dari total aset. Ya. Aset lainnya cenderung stabil. Saudara, untuk melakukan analisis common size laporan posisi keuangan, sebaiknya saudara melakukan analisis beberapa tahun untuk melihat trennya. Di sini saya hanya mengambil 2 tahun. Boleh diambil 5 tahun, boleh diambil 6 tahun. Ya, boleh juga saudara bandingkan, saudara komparasikan dengan perusahaan lain yang sejenis. Ya, kira-kira seperti itu.
Saudara, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saudara tetap harus membaca buku teks. Saudara membaca buku referensi yang sudah direkomendasikan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.